Ya Sobat Musik, balik lagi di Music for Us. Nah kali ini kita kedatangan bintang tamu. Tadi kita sudah lihat di awal. Waduh, siapa sih yang gak kenal sosok yang satu ini? Ini dia, Meiska. Hai, apa kabar? Baik. Waduh, sehat? Sehat. Terima kasih loh sudah menyempatkan waktunya untuk mampir di Music for Us. Terima kasih juga sudah diajakin ke sini. Boleh gak sih disapa dulu mungkin Sobat Musik di rumah, fans-fans kamu yang lagi nonton malam hari ini? Hai Sobat Musik yang lagi nonton. Hai juga Maytim yang lagi nonton. Sarangnya. Meiska, Yes. sosoknya mulai melambung dikenal ketika salah satu singlenya booming, betul? Betul. Hilang tanpa Tanpa bilang. Sebenarnya lagu itu tuh menceritakan tentang apa sih? Ya sebenarnya dari judulnya aja ketahuan gak sih seseorang yang pergi tanpa ada kabar gitu ya? Iya, nggak bilang-bilang dia hilang aja gitu, nggak ada closure-nya. Istilahnya ghosting lah ya. Ghosting ya. Berarti ini pengalaman pribadi kamu bukan? Pengalaman pribadi, jujur aja ya, jujur aja ya. Secantik ini aja disia-siakan loh. Ya, kurang bersyukur lah dia. Ini pede banget. Langsung dijelep gitu ya. Tapi nggak apa-apa, jadi sebuah karya yang luar biasa dan sekarang dikenal banyak orang loh. Iya, Astungkara. Proses pembuatannya pada saat itu memakan waktu berapa lama? Ingat nggak? Kayaknya itu cepet deh, itu aku habis sign sama Sony, terus dikasih draft lagu, terus aku revisi-revisi beberapa, terus rekaman jadi kayak Oh gitu. sebulan. Tapi ini lagu ciptaan kamu atau bukan sih? Bukan, ini ciptaannya Mas Trakas sama Syafi. Oh tetapi kebetulan memang alur ceritanya pas banget gitu. Iya. Atau memang sebelumnya ada cerita dulu ngobrol baru dibikinin lagu? Jadi sebenarnya tuh aku dikirimin beberapa demo lagu, terus aku disuruh milih kan mana yang cocok gitu. Nah Hilang Tanpa Bilang ini cocok banget sama aku karena lagi panas-panasnya kan Oh itu. kebetulan pada saat itu lagi merasakan itu? Iya lagi ngerasain itu, terus aku ngeliat kayaknya di sosmed juga lagi rame kan orang-orang tuh lagi ngeributin masalah ghosting. Jadi aku pilihlah Hilang Tanpa Bilang, tinggal aku revisi-revisi cocokin sama karakter suara aku aja gitu. Gimana tuh perasaannya ketika lagu ini tiba-tiba sekarang booming banget. Bahkan sampai hari ini pas barusan aku cek viewersnya udah mencapai 150 juta lebih viewersnya. Wah rasanya pasti nggak nyangka banget ya. Karena kan aku awalnya tuh cuman anak daerah dari Bali. Terus berangkat ke Jakarta, ngerilis single gitu-gitu nggak expect banyak hal lah ya. Jadi emang pengennya ngerilis untuk perkenalan aja ke teman-teman semua pendengar musik. Tapi ternyata selang beberapa bulan banyak banget yang pakai soundnya gitu-gitu kan. Salah satunya. Kakak juga. Salah Thank you. Iya. Aku berterima kasih banyak banget karena itu aku jadi apa ya dibukakan lagi pintunya untuk berkarir karena makin ada tawaran off air gitu-gitu. Terus ada lagu-lagu baru, ada yang ngajakin collab. Jadi itu apa ya salah satu batu loncatan untuk aku sih bisa dibilang. Luar biasa lah ya gitu. Tapi ini juga banyak komentar netizen kalau kebaca gitu ya. Katanya Meiska ini salah satu the next dari Mahalini. Karena sama-sama dari Bali suaranya juga bagus gitu. Gimana tuh tanggapan kamu? Astungkara, amin. Aminin aja ya. Sama-sama dari Bali bener. Terus kita saling support juga. Kenal tapi? Kenal, dulu satu sanggar, satu project juga. Ya kita doain aja ya semoga rezekinya sama mirip. Amin. Kita gak pernah tahu loh. Iya, bener. Apalagi dengan sekarang aja sudah melihat dari satu singlenya aja yang dirilis itu luar biasa banget gitu. Ini bikin semua netizen di luar sana tuh kayak orang-orang gagal move on jadinya. Aduh, bahaya ya. Tapi satu fun fact ternyata dari seorang Meiska ini, satu hal yang baru aku tahu juga, ternyata katanya Meiska ini merupakan salah satu penyanyi jebolan ajang pencarian bakat The Voice Kids. Iya, betul? The Voice Kids season 3 waktu Boleh ceritain gak sih awal mulanya gimana bisa mengikuti ajang pencarian ini? Jadi aku tuh di Bali emang sering ikut lomba Kak. Oke. Jadi awalnya dari sekolah gitu-gitu FLS 2N, sekarang FLS 3N kayak namanya. Terus aku tahu info audisi itu dari mama. Mama tuh emang update banget kan masalah audisi-audisi. Yang season 2 tuh aku ikut audisi di Bali. Tapi ternyata belum beruntung, gak lolos kan. Terus aku gak mau lagi lah ikutan audisi sempet kayak gitu. Down. Iya sempet ngedown, apalagi masih kecil kan. Itu umurnya masih 14 tahun kayaknya. Terus tahun depannya The Voice Kids season 3-nya ada lagi audisi di Bali. Terus aku dipaksa gitu buat ikutan audisi. Karena menurut mama ini tuh bakal bagus gitu buat aku. Feeling dari orang tua bagus ya. Iya, emang. Udah punya insting berarti ya. Iya, insting seorang ibu tidak pernah salah ya. Jadi aku ikutan lah walaupun nggak sepenuh hati karena dipaksa kan. Jujur capek banget Kak. Gak sepenuh hati aja begitu? Iya. Serius gak sepenuh hati? Gak sepenuh hati karena dipaksa kan. Nyanyi suka, cuman kalau aku dipaksa tuh aku jadi males. Tapi justru karena dipaksa malah justru masuk ya? Iya,
Kenapa ya? Ya karena dorongan keyakinan orang tua itu sendiri karena sebenarnya. yakin sih mama. Betul. Terus gimana? Terus ya udah akhirnya lanjut berangkat ke Jakarta. Lomba sampai 6 besar ternyata. Wow. Iya, itu tahun 2018. Umurnya masih 15 tahun. Gini, banyak pengalaman yang kamu dapat dong ya? Oh banyak banget. Hal apa yang kamu dapatkan? Ilmu apa yang kamu dapat selama di The Voice Kids pada saat itu? Jadi di situ aku kan waktu itu pilih Coach Marcel Sihaan. Terus banyak banget sih ilmu yang dikasih sama Coach Marcel, kayak misalnya dari attitude gitu-gitu. Itu kan penting banget ya, mau di panggung ataupun di luar panggung. Terus juga teknik nyanyi gitu-gitu. Terus ketemu banyak teman dari luar daerah juga kan. Betul. Ada yang dari Papua, ada dari Medan. Dari Sabang sampai Merauke ada lah di situ ya. Iya, semuanya ada di sana. Jadi seru banget, fun banget. Memori yang paling aku ingat adalah kita selalu makan nasi kotak di sana. Kayaknya memang udah rahasia umum ya kalau misalkan kita di stasiun TV begitu, makan nasi kotak. Iya, makannya nasi kotak. Beratnya nambah tuh pasti. Lagi kecil, kayaknya waktu kecil kayaknya gak mikirin berat badan deh. Tapi lumayan loh, oh, ya? Lumayan. Karena harus makan gitu. Harus ya buat energi lah. Iya, gitu. Karena berat banget. Tapi kalau misalkan audisi zaman kamu masih kecil nih kan di Voice Kids gitu. Itu makan waktunya sama kayak ajang-ajang pencarian bakat lain gak sih? Sampai subuh-subuh kayak gitu juga gak sih? Jujur sama sih Kak. Sama? Aku waktu itu pernah paling lama sampai jam 3 subuh. Padahal masih kecil-kecil tuh, banyak yang masih... Itu ngapain sampai jam 3 subuh? Kita syuting VT profile gitu. Kayak gini-gini, hai aku Meiska, gitu-gitu. Itu memakan waktu yang lama, karena kan anak kecil kadang suka ngulang berkali-kali gitu kan, skripnya lupa. Itu tuh makan waktu banget. Oh, tapi itu menjadi sebuah cerita kamu ya sekarang ya, jadi suatu pengalaman yang bisa diceritakan ke depannya gitu. Karena berawal dari bawah sekarang udah ada di atas tuh. Aduh, luar biasa sekali. Nah, singkat cerita aku pengen tahu juga nih, sampai akhirnya kamu bisa bergabung lah sama label kamu sampai membuat single yang sampai meledak, itu gimana ceritanya? Jadi ceritanya habis The Voice Kids itu aku balik ke Bali kan, sekolah seperti biasa. Oh, sempat pulang ke Bali untuk melanjutkan sekolah? Pulang ke Bali karena aku nggak di kontrak manajemen waktu itu. 6 besar itu gak dikontrak berarti? Gak dikontrak, cuman 3 besar. Oke. 3 besar, terus aku pulang ke Bali ya jadi anak sekolahan aja biasa. Nyanyinya ya paling ikut lomba beberapa kali, nggak yang aktif ngerilis lagu gitu, enggak. Tapi aku tuh tetap cover lagu. Tetap nge-cover? Iya, di sosmed. Nah dari situlah orang label nge-reach out aku. Mereka tuh ngeh sama aku karena aku sering cover. Oh, jadi orang label tuh lihat kamu gara-gara sering nge-cover justru? Bukan karena dari ajang itu? Bukan. Mungkin setelah itu mereka ngulik ya, tahu. Tapi mereka sih bilangnya taunya dari sosmed, cover, terus ditawarin lah. Gimana tuh perasaan kamu pada saat itu ada pihak label akhirnya hubungin kamu, menawarin kamu untuk kerjasama? Takut ketipu. Takut ketipu. Karena kan orang asing ya. Bener-bener. Iya, cuman waktu itu aku lihat namanya Kakek Kananta itu NR Sony, dia tuh followed by Mahalini. Ternyata sebelumnya tuh kerja sama Halini bareng gitu. Terus aku tanya lah sama Kak Gelin, Kak ini siapa ya? Aku cari tahu, terus dijelasin kalau orang label. Terus udah akhirnya aku membuka pintu, terus kita meeting lah sama Mama. Ngomongin. Datang ke Jakarta berarti? Enggak, waktu itu online dulu. Masih online justru? Karena aku di Bali kan. Jadi meetingnya online, terus pas sign baru ke Jakarta. Oke, gitu. Jadi sampai akhirnya dikasih lah beberapa demo lagu tadi ceritain itu ya. Bener. Milihlah si Hilang Tanpa Bilang ini. Wow, memang udah rezekinya kemana berarti ya? Iya, kayaknya gitu deh. Ya. Dan sekarang ngomong-ngomong katanya kamu datang ke sini karena memang ada sesuatu yang baru dari kamu dan akan segera dipromosikan. Iya, benar. Baru punya aja single baru, katanya single kedua dari album kedua. Apa gimana sih maksudnya gimana jadi tuh? ini single kedua dari album aku. Gimana ya? Single kedua, ngomongnya belibet. Single kedua setelah album. Oh, single kedua setelah album. Iya. Bingung nih, gimana maksudnya nih? Jadi kan aku udah rilis album tahun kemarin, Juli. Rilis album. Rilis album, terus setelah itu aku udah rilis single lagi. Itu soundtrack Satu Imam Dua Makmum. Terus ini single lagi. Jadi itu single kedua setelah album. Bener single kedua setelah album. Berarti total lagu kamu ada berapa sekarang? Sepertinya ada 13 lagu. 13. Berarti satu album sama single yang baru ini? Iya. Gitu. Nah, lagu terbaru ini judulnya adalah Datang Tepat Waktu. Datang Tepat Waktu. Ini relate juga dengan pengalaman pribadi kamu? Nah, jujur ini ceritanya agak sedih Kak sebenarnya. Ceritanya tuh
Ini cerita kisah nyata dari pencipta lagunya, Mas Rakas punya saudara. Jadi saudara ini cerai kan. Kalau cerai pasti nggak baik-baik kan. Baik-baik kok. Oh gitu ya? Iya. Mana ada perpisahan baik-baik. Aku baik-baik. Oh gitu ya? Dipantau lah gitu. Iya jadi pisah, bercerai. Terus dia kayak udah gak percaya lagi sama cinta gitu. Kayak ya udahlah kayaknya emang. Dibuat sampai segitunya? Iya kayaknya emang marriage is not for me gitu. Terus setelah beberapa waktu ternyata dia menemukan lagi orang baru yang jauh lebih baik. Yang bisa memperlakukan dia dengan baik. Yang apa ya, lebih menghargai. Jadi itu dia merasa, oh ternyata cinta emang datangnya bakal tepat waktu sih. Orangnya bakal datang pasti. Jadi ini pengalaman dari saudara kamu justru? Saudara pencipta lagunya. Oh saudara pencipta lagunya. Iya. Nah ketika kamu ditawari lagu ini, sedangkan mungkin ini bukan based on story kamu gitu. Gimana tuh cara memasukkan rasanya kamu ke dalam lagu ini? Aku waktu itu banyak-banyak dengerin referensi sih Kak. Kayak aku dengerin lagu-lagu wedding, ini kan lagu cinta ya temanya. Dengerin lagu cinta, terus salah satu musisi Indonesia yang aku dengerin banget adalah Kak Gia Indrawari waktu itu sebelum rekaman lagu ini. Karena di lagu ini proyeksinya adalah aku harus menyanyikan dengan ringan tapi nyentuh gitu. Nah. Itu beda banget sama sebelum-sebelumnya. Sebelum-sebelumnya tuh aku lumayan marah-marah kan nyanyinya, hilang Lebih tanpa bilang gitu iya, kan, badut, buang waktu. Itu tuh yang meluapkan emosi banget, sedangkan ini mengungkapkan isi hati dengan tulus gitu. Jadi aku banyak-banyak dengerin referensi. Tapi gak jauh-jauh dari lagu-lagu galau ya? Nggak jauh-jauh sebenarnya temanya. Tapi emang kamu kayaknya emang di jalur situ kah atau gimana nih? Apakah ada rencana bikin lagu beat juga sebenarnya? Aku lagu beat ada Kak di album, ada 2. Ada? Cuman yang lagu ceria gitu ada? Ada. Cuman temanya tetap galau. Oh tetap galau, cuman temponya yang bikin beat. Aja yang dibikin cepet. Gitu. Gitu. Kalau di jalur itu kayaknya emang karena sukanya itu, jadi ngejalaninnya itu sih Kak. Begitu. Oke. Jadi proses pembuatannya pada saat itu berapa lama sih lagu si Datang Tepat Waktu ini? Wah ini lumayan cepet sih Kak, kurang dari sebulan kayaknya. Justru gak nyampe sebulan? Gak nyampe, karena project cepet-cepet banget. Aku udah lama gak rilis lagu. Project kejar tayang? Iya, beneran. Karena aku sempat vakum karena tugas akhir kan kemarin. Oke. Terus aku gak boleh terlalu lama diemnya, jadi harus rilis. Terus aku tuh emang lagi iseng main ke studionya Kak Fabio Asher. Salah satu penciptanya juga. Terus didengerin lah lagu ini, aku langsung kepincut dan langsung rekaman beberapa minggu setelah itu. Terus udah, jadi rilis. Secepat itu Secepat ya. itu. Tapi menurut kamu perbedaannya yang kamu rasakan ketika kamu nyanyikan lagu yang Pergi Tanpa Bilang sama Datang Tepat Waktu ini, apa yang kamu rasakan dari moodnya? Paling dari cara nyanyinya sih ya Kak, yang kayak tadi aku bilang harus lebih tipis, harus lebih ringan, harus lebih tulus aja kedengarannya, enggak yang meledak-ledak. Aku waktu rekaman benar-benar diingetin terus, misalnya tahan ya emosinya, tahan ya, jangan diledakin. Ada kesulitan gak tuh ketika dibilang, ya karena beda banget nih emosinya. Iya, sulit banget sih buat aku. Cara mengatasinya gimana tuh? Pemanasan dulu sih di awal berulang-ulang kali, kayak misalnya 2-3 kali pemanasan kayaknya. Terus udah vokal directornya pas udah nemuin, oh udah dapet nih manisnya suaranya, kita take yuk gitu, yang pemanasan. Tapi bisa dibilang gak sih lagu terbaru kamu ini tuh berkaitan dengan hubungan asmara kamu gak? Iya lumayan. Karena aku ada pasangan sekarang dan ngerasa ya sekarang tepat gitu. Iya. Ya sebelumnya enggak, karena lagunya galau banget tadi. Iya pasti gak tepat lah kan, makanya putus. Kalau yang sekarang ada rencana ke jenjang yang lebih serius mungkin? Aku belum wisuda ya Kak, jadi sepertinya masih jauh perjalanannya. Tapi udah ngerasa dengan yang sekarang yakin lah ya. Iya orangnya baik. Untuk saat ini. Semoga ya selamanya dia baik. Bener. Karena untuk memasukkan lagu, ketika kita menyanyikan lagu orang lain gitu ya, pengalaman orang lain ke dalam lagu itu, apalagi kita yang tidak memiliki pengalaman tersebut susah. Kecuali kalau kita memang ada pengalaman tersebut, jadi kayak gampang untuk memasukkan. Iya, itu ada percikan-percikan sedikit lah ya. Nah gitu. Nah setelah lagu ini dirilis, aku pengen tahu nih respon pendengar dari fans-fans kamu atau mungkin dari orang-orang terdekat. Gimana tuh responnya? Seru banget sih, mereka pada happy, seneng. Terus ada yang berencana untuk pakai lagunya di invitation. Sekarang kan banyak, kalau orang ngundang kan pakai link tuh.
pengen pakai lagunya di situ, terus pengen pakai lagunya di weddingan. Seneng banget sih mereka antusias sama lagu ini. Luar biasa ya. Cuma tetap ada aja yang nagih lagu galau lagi. Sabar ya teman-teman. Tapi dalam waktu dekat ini, memang rencana kamu memang akan sering ngeluarin single lagi kah? Single by single atau akan rencana bikin album lagi justru? Untuk dalam waktu dekat akan single-single dulu. Karena kalau untuk album tuh preparationnya harus lumayan panjang Kak. Harus dipanasin dulu mesinnya, harus nyiapin lagu, nulis, ketemu orang kayak gitu-gitu. Jadi untuk dalam waktu dekat akan ada single yang bakal dalam jangka waktu dekat ini udah akan ada lagi justru. Sudah akan ada yang lagi. Boleh kasih bocoran nggak apa? Jadi lagunya tulisan aku sendiri. Nah ini bener-bener tulisan sendiri nih tulisan kayaknya sendiri. Oke. Terus galau. Gak jauh-jauh tetap galau. Iya. Pengalaman pribadi juga nih berarti ya? Ini enggak sih, cuman aku ngebayangin aja gitu. Gimana ya one day kalau ada di posisi ini gitu. Iya amit-amit ya, amit-amit. Tapi tuh emang randomly datang aja pikiran itu. Jadi aku jadi datang langsung tulis. secara tiba-tiba ya udah langsung tulis gitu ya? Iya, kadang suka gitu Kak. Misalnya lagi di kamar mandi, lagi di kamar, datanglah ide kayak gitu. Terus aku tulis tentang perpisahan lah lagu ini. Boleh dengerin sedikit gak sih? Datang tepat waktu ini sedikit aja seperti apa lagunya? Datang tepat waktu, refnya kali ya. Refnya boleh? Tak butuh waktu lama ku percaya cara mencintaimu sangat indah. Hadirmu patahkan segala ragu. Aku bahagia dimilikimu. Sempat mati rasaku karena cinta. Begitu banyak luka yang ku terima. Tapi semenjak bertemu denganmu, benar cinta datang. Datang tepat waktu. Wih, akapela aja enak, gimana kalau pakai musik ya? Terima kasih. Tapi kamu ini ada basic ini gak sih? Les vokal kah atau gimana? Atau mungkin dari keluarga ada turunan musisi? Aku dari kelas 3 SD itu awalnya ikut ekskul doang di sekolah. Terus kelas 4 baru ikut les vokal. Oh jadi memang ada basic belajar vokal. Ada belajar ya, vokalnya. Pantesan suaranya enak banget. Apalagi pas falset itu kayak gitu banget gitu. Ini juga kan sebelum ngomong panjang kali lebar bersama kamu kayaknya makin panas karena katanya kamu ini sempat tampil di Billboard di New York. Times Square. Tapi sebelum kita bahas, kita akan masuk di segmen Cilandak dulu karena nggak afdol nih buat bintang tamu sudah mampir di sini nggak di challenge di segmen yang satu ini. Selamat datang di segmen Cilandak, ciptakan lagu mendadak. Oke, Miska, aku pengen nge-challenge kamu karena kamu juga tadi bilang sempet menulis lagu juga satu, jadi kayaknya gampang lah buat kamu untuk menciptakan lagu. Aduh takut ya, takut. Oke, karena kayaknya kamu memang basicnya bisanya tentang lagu-lagu galau dengan suara-suaranya kayak nyes banget gitu. Aku juga pengen kamu nyiptain lagu dari kata patah, jadikan sebuah lagu, kata patah. Patah. Bisa patah hati, patah. Ya patah pasti patah hati ya. Iya, patah. Apa ya, gimana ya, bentar ya Kak, aku pikir dulu boleh ya? Bisa, bangga, silakan. Oke. Aduh pressure deh. Biasanya kan ada musik-musik gitu ya yang ngasih. Oke. Ku menyesal bertemu kamu lagi, patah hati lagi karena cinta. Penyesalan memang di akhir. Oh, cinta sepertinya tak percaya lagi. Cinta karena ku patah hati lagi. Jadi aneh banget. Enak tahu. Enak ya? Coba teh, enak ya? Tuh. Enggak, mukanya peros itu. Enggak, tapi bener. Enak ya? Bener. Bisa jadi lagu nanti kamu ambil lagi nih lagu. Dan ntar aku screen record ya. Ya bener. Lanjutin gitu ya. Oke. Kata berikutnya. Apa? Oke, yang harus kamu jadikan sebuah lagu adalah dari kata bunga.
Bunga. Bunga. Di hari Minggu ku bertemu lagi dengan seseorang yang berhasil buatku terpaku. Berbunga lagi hatiku melihatnya. Berbunga lagi hatiku memandangnya. Oh, bingung gak? Udah. Tapi jadi bisa. Buat pacuan lah buat ya. pacuan ada. Pancingan. Bisa, aman. Ada lagi? Masih ada lagi dong, Oh, ada santai. lagi ya? Karena kalau misalkan ada tadi kayaknya lagu-lagu galau nih, kamu bisa. Aku pengen ngetes kamu dengan lagu dengan genre berbeda. Apa tuh? Dari kata kamu. Kamu. Ini gak boleh nyanyi lagu orang ya? Kamu Nggak gitu. boleh dong. Boleh. Jangan lagu galau, coba yang Oke, lebih. oke. Aku pengen tahu. Yang lebih ceria mungkin. Ih, kamu katanya orang suka berbohong. Ih, gak mau. Udah, malu ah, geli. Ih, nggak apa-apa, bagus loh. Udah. Ih, kamu katanya mama gak pantas buat aku jauh-jauh kamu. Centil nih, dapet nih lagu centil, dapet juga ternyata. Cepet ya? Bisa. Bisa, Aku juga bisa. satu lagi nih terakhir. Biasanya kan kita bikin di Cilanak ini 15 lagu nih, paling banyak. Paling sedikit 12 biasanya. Banyak ya? Iya, biasanya kan udah. satu album gitu ya. Mau gak mau nih. Terima Tapi kasih. lagu terakhir aku pengen tahu nih. Kira-kira aku pengen kamu menciptakan lagu apa yang ada dalam hati kamu saat ini? Udah mati aku saat ini. Ah, ah. Apa ya? Meskipun di luar hujan tak berhenti aku. Tar, ulang. Meskipun di luar hujan tak sekalipun kau menyerah, tetap berjalan menujuku. Meskipun di luar badai, kau tetap usahakan semua. Karena cintamu padaku. Aduh kak, Tapi bingung keren. Kak. Ini tentang Ini aku kasih cinta judul. ya. Apa? Rintangan pun kuhalau. Kuterjal. Kuterjal itu ceritanya tentang dia yang effort banget. Effort banget di luar hujan, di meskipun hujan, badai, tetap dikejar. dia mengejar. Perjuangan luar biasa ya. Tapi aku nggak mau sama kamu gitu. Berarti ada dong. Sebenarnya ada ya? Enggak dong. Oh, enggak ya? Itu kan cerita doang. Cerita doang. Cuma fiksi belakang. Fiksi Bener-bener. ya. Oke, teman-teman kasih nilai berapa untuk Meska? Apa? Sejuta, Terra Control sejuta. Boleh nggak diuangin aja itu? Nah, biasanya kalau ini dapat hadiah dari Zen coklat, nanti mintanya pulang aja. Oh dapat ya kak? Dapat biasa. Beneran? Dalam hayalan. Biasanya bener dapat. gitu. Ya Cuma udah. hari ini kayaknya lagi lupa beli coklat kayaknya nih. Lagi tipis ya dompetnya. Oke, kita ngobrol lagi tentang Oke. perjalanan karir kamu gitu ya. Iya. Apalagi tadi aku dapat info katanya kamu sempet billboard kamu tampil di Times Square New York Iya. gitu ya. Spotify di sana. Spotify, betul. Gimana perasaan kamu ketika wajah kamu gitu tuh ada di Wah. Siti fotonya seperti itu? Iya, Itu iya, gimana iya. tuh rasanya wajah kamu nemplok di sana Nemplok. gitu di Times Square yang dimana seluruh manusia dari seluruh penjuru dunia yang sering berada di sana kumpul gitu kalau untuk berlibur gitu melihat muka kamu gitu gimana tuh? Wah langsung berasa keren ya kak. Karena fotonya keren. Itu fotonya udah lama by the way. Terus dipakai lagi untuk di situ. Wah tapi senang banget sih ya, bersyukur. Semoga mama papa bangga ya sama Meska. Pastinya lah. Pasti ya. Senang banget. Karena itu kan dikabarinnya waktu rilis single ini. Single terbaru. Terus aku masuk ke playlist Spotify Equal. Jadi itu khusus untuk perempuan-perempuan gitu. Oke. Terus dipilihlah ternyata aku dari Indonesia untuk ditayangin di situ. Wah seneng banget. ya. Kita ada kesamaan loh. Kenapa? Sama-sama pernah di New York. Oh iya Kalau kakak kamu juga. kan billboard di Times Square-nya kan? Heeh. Kalau aku nyanyi di New York Fashion Week. Oh iya. Wey, iya. Oh beneran? Beneran 2016. Ih keren. Ada kesamaan kita sama-sama di Wah, New York. mantap. Cuma bedanya
gue nggak terkenal sebagai seorang penyanyi sih. Tapi kakak udah duluan ke New York, aku tuh baru fotonya doang. Nggak apa-apa, tapi kan lebih orang ngeliat kamu di situ. Kalau kamu kan cuma orang lagi ke fashion show-nya doang. Gitu. Gak apa-apa. Tapi luar biasa ya. Thank you. Target kamu ke depannya kira-kira seperti apa nih setelah melihat karir kamu kayaknya memang ke depan saat ini aja udah cemerlang gitu. Kira-kira ke depannya seperti apa menurut kamu? Kalau untuk aku yang dulu-dulunya insecure ya, sekarang udah mulai ada beberapa lagu yang banyak didengarkan. Aku pengen banget sih ngadain showcase, pengen intimate gitu. Jadi pengen ketemu sama pendengar aku. Kalau Mayteam mungkin aku sering ketemu kalau panggungan, tapi teman-teman di luar Mayteam mungkin sering dengerin tapi nggak tahu mukanya. Makanya aku pengen ngadain showcase. Jadi kita bisa nyanyi bareng di sana gitu. Cuman belum ada sih rencananya kapan plan-plannya. Tapi didoain aja semoga terjadi ya. Amin. Tapi kira-kira apa sih harapan kamu dalam single terbaru kamu ini? Harapannya semoga lagu ini bisa menjadi manifest buat orang-orang yang merasa sendirian, yang merasa belum menemukan orang yang tepat, sabar aja. Nggak perlu buru-buru, takutnya salah. Kalau misalnya orang, iya kan, misalnya orang suka nanyain kapan nikah, kapan, mana jodohnya gitu. Nggak usah buru-buru, karena daripada salah mending kalian sabar nunggu orang yang datangnya tepat waktu. Setuju. Nah daripada salah nanti kan ujung-ujung ke pengadilan mulu ya. Iya, amit-amit kan, jangan sampai. No. Mendingan nunggu meskipun lama tapi ketika datang udah ini paling tepat gitu. Betul. Jadi di lagu ini kamu menyampaikan pesan seperti itu juga kan gitu. Mudah-mudahan lagunya juga bisa booming gitu. Tapi dalam jangka waktu dekat ini kan kamu tadi udah bilang ada rencana untuk rilis single juga. Tapi ada juga rencana untuk buat album juga nggak? Untuk buat album kayaknya belum tahun ini, tapi aku lagi nulis-nulis lagu juga. Mungkin itu bisa aku kumpulin sih Kak buat ada di satu album. Ada rencana untuk kolaborasi juga nggak dengan penyanyi-penyanyi lain yang kamu kenal? Contohnya kayak Mahalini atau mungkin Fabio Azar tadi yang kamu bilang? Kalau kolaborasi nyanyi belum ada sih. Kalau nulis kan ada Kak Fabio nih sekarang. Kalau nyanyi tadi menyebut Mahalini kayaknya seru sih. Kayaknya seru ya, sama-sama dari Bali terus ya cewek. Ya karena kita nggak tahu Ji, Mahalini aja kemarin habis kerja sama Anggis kalau salah. Iya, sama Anggis nulis. Jadi doain aja semoga bisa ya. Kak Yelin mau nggak? Ntar ya, WhatsApp-WhatsAppan ya. Kita nggak pernah tahu kan, benar. apalagi sama-sama dari Bali gitu. Lini juga baik orangnya gitu ya. Oke, sebelum kita mengakhiri obrolan kita hari ini, terima kasih sudah mampir sini gitu Terima kasih. Tapi aku pengen tahu nih kira-kira harapan kamu di 5 tahun ke depan untuk lagu kamu dan karya kamu seperti apa? Semoga karya-karya aku long lasting, semoga bisa menemani kalian, semoga bisa berguna juga menginspirasi kalian semua. Jangan lupa dengerin. Amin. Meska, terima kasih sudah mampir di Music for Us. Tentunya di sini kita senang banget karena sudah menyempatkan waktunya di sini. Dan kami hanya bisa mendoakan yang terbaik aja buat kamu dan apa yang kamu harapkan. Tadi yang sudah disampaikan oleh Meska, kira-kira di 5 tahun ke depan seperti apa. Mudah-mudahan semuanya dijabah dan teman-teman satu studio, mari kita angkat tangan kita dan mari kita bilang amin. Amin. Sukses terus buat kamu. Terima kasih. Dan tentunya tak terasa kita harus udah undur diri. Di sini juga saya nggak ada bosan-bosannya untuk selalu ngingetin sobat seru di rumah, sobat musik di rumah. Jangan lupa di follow akun Instagram kami dan jangan lupa juga di download aplikasi Cubmu cuman buat kamu karena di sana kita akan berikan informasi terupdate seputar program-program yang ada di Transvision tentunya. Sebagai persembahan terakhir ini dia single terbaru dari Meska. Judulnya adalah Datang Tepat Waktu.